Feliz Navidad nih. Besok udah Natal ternyata ya. Betul sekali, dan malam ini adalah malam Natal yang mana umat Kristiani ini akan melaksanakan misa Natal di sejumlah gereja di Indonesia ya. Betul, saudara-saudara kita ya, walaupun kami berdua ini tidak merayakan Natal, tapi tentunya kita turut bersuka cita dan tentunya memberikan support untuk mereka bisa beribadah dengan damai. Dengan lancar juga. Betul. Dan tapi Yasmin, kalau bicara Natal ini identik dengan kado biasanya. Nah, kalau ada kado, Yasmin bisa apa aja isinya? Kira-kira Yasmin mau apa? Kalau isinya jodoh bisa isinya jodoh. Wah, berat ya. Nggak nanya balik nih. Oh iya, baik kalau dikasih kado, pengen kado apa? Saya pengen kalau ada kado isinya adalah PPN nggak jadi naik 12%. Nah, itu dia yang diharapkan oleh masyarakat tentunya ya. Tapi nanti kita lihat ya, apakah kita akan kebagian kado juga atau tidak. Kita tunggu nanti ya. Yang pasti pemirsa, Anda sekarang menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana pemirsa. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Berikutnya ada suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang divonis 6,5 tahun penjara dan membayar uang pengganti 210 miliar rupiah dalam kasus korupsi Tata Niaga Tiba. Pet Hotel, jasa penitipan hewan mulai ramai saat libur Natal dan Tahun Baru. Desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Banjir bandang. Air bercampur lumpur dari kawasan hutan menerjang jalan dan permukiman warga desa Dander, Bojonegoro, Senin petang. Selain desa Dander, banjir bandang juga melanda desa Nunut, desa Growok, desa Sumber Arum, dan desa Kunci. Menurut warga, ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Banjir bandang terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah selatan Bojonegoro sejak Senin petang. Bahkan akses antar kecamatan sempat terputus akibat derasnya arus banjir. Lumpur bekas banjir juga mengotori ratusan rumah dan tempat ibadah, seperti masjid serta sejumlah fasilitas umum. Banjir bandang yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan membuat ratusan rumah warga dan 13 jembatan gantung rusak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, pemirsa. Banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir bandang terparah menerjang 2 desa, yakni Desa Cenrana dan Desa Matirobaji di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Sejumlah rumah warga rusak parah, bahkan tembok salah satu sekolah ambruk akibat diterjang derasnya arus air luapan Sungai Walanae. Selain itu, 13 jembatan gantung yang menghubungkan antar kecamatan maupun desa dan dusun putus, sehingga warga terpaksa harus melintas ke jalan alternatif yang lebih jauh. Ada sekitar 300 kakak yang terdampak, dan memang beberapa fasilitas juga ikut rusak seperti sekolah, masjid, bangunan penguatan tebing, dan kerugian masyarakat itu cukup banyak. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Warga yang sempat mengungsi di sejumlah posko pengungsian pun kini sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena genangan air telah surut. Kini pihak BPBD Maros akan berkoordinasi dengan Polres Maros dan Kodim untuk proses pembersihan sisa material banjir bandang. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang masih melanda wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan membuat sejumlah titik terisolir dan sulit diakses oleh kendaraan. Ya, akibatnya warga yang terjebak banjir kesulitan mendapatkan bantuan baik logistik maupun medis.
Wilayah Bulu-Bulu, Kelurahan Androng Apaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah yang dilanda banjir terparah di Kabupaten Pangkep. Banjir disebabkan kenaikan debit air sungai usai diguyur hujan deras terus-menerus. Ketinggian banjir membuat akses jalan terputus dan melumpuhkan aktivitas warga. Petugas kepolisian dari Polres Pangkep bersama instansi terkait pun mendatangi lokasi untuk mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak. Petugas menembus banjir menggunakan motor dan perahu karet akibat akses jalan yang masih terisolir oleh banjir. Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan logistik berupa makanan dan kebutuhan pokok serta bantuan medis. Pesan kepada warga lebih berhati-hati ya, karena memang cuaca saat ini memang tidak mendukung ya, jadi harus selalu waspada dan ya kalau tidak perlu kemana-mana, tidak ada urusan yang penting sekali ya tetap saja di rumah. Hingga kini ribuan warga di 9 kampung di Kelurahan Androng Apaka, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tak dapat beraktivitas akibat terdampak banjir yang melumpuhkan wilayah ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas BNN menggerebek sebuah villa yang diduga menjadi lokasi pesta seks dan narkoba di kawasan Canggu, Badung, Bali. Ya, dari penggerebekan petugas mengamankan 2 warga negara asing. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggerebek sebuah villa di kawasan Canggu, Badung, Bali yang diduga dijadikan lokasi pesta seks dan narkoba. Petugas menggeledah dan melakukan tes urin. Dari 50 WNA yang berada di lokasi, 9 orang dilakukan tes urin. Namun hanya 1 orang warga negara Rusia yang positif narkoba jenis THC zat aktif dalam ganja dan telah diamankan. Petugas juga mengamankan 1 WNA yang diduga sebagai penyelenggara pesta tersebut. Dari hasil interogasi sejumlah pengunjung pesta yang dilakukan secara tertutup dengan undangan khusus ini untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Para peserta juga diwajibkan membayar sejumlah uang untuk bisa bergabung. Kemudian nanti akan kita dalami sejauh mana peran daripada yang mengorganisir daripada kegiatan tersebut. Ya, dia mengaku menyewa tempat itu, villa itu, kemudian dia menyebarkan undangan untuk melaksanakan kegiatan party. Yang sejauh ini kami tanya kepada yang bersangkutan adalah partinya dalam rangka menyambut Nataru seperti itu. Penggerebekan berawal dari pengintaian dan informasi dari masyarakat. Dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, khususnya dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 5 orang pekerja tambang, sementara 1 orang pemodal dalam pengejaran polisi. Tambang emas ilegal di hutan Margasatwa. Polisi menggerebek tambang emas ilegal di dalam kawasan hutan lindung di Desa Koto Bumbu, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 5 orang pekerja tambang emas ilegal asal Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sementara seorang pelaku pemodal pekerja tambang berinisial JN masih dalam DPO. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit ekskavator, 1 unit mesin dompeng, dan alat untuk tambang emas ilegal. Dari hasil penyelidikan, tambang ilegal tersebut sudah beroperasi 2 minggu. Kami mengamankan ada 5 orang, yaitu 1 orang inisial Z selaku operator, kemudian ada 4 orang selaku atas nama inisial R, N, kemudian D, kemudian inisial SUL. Ini selaku pekerja. Kemudian dari kegiatannya sudah berlangsung 2 minggu dan sudah ada hasil, di mana hasil itu sudah diserahkan kepada inisial J, DPO, untuk dilakukan penjualan.
Kelima pelaku dibawa ke Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal Ainus melaporkan. Dengan informasi berikutnya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Ya, suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Dan bila jumlah hartanya tidak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Atas vonis yang dijatuhkan tersebut, Harvey Muiz menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. 6. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Demikian ya. Ya, sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yakni 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke-1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Masih di Sindo Today, pemirsa, sebanyak lebih dari 10.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada H-2 Natal. Selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Antrian penumpang terjadi sejak jadwal pemberangkatan pertama dalam rangkaian kereta cepat Wush dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Keberangkatan penumpang Wush melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang.
Lonjakan ini diperkirakan terjadi hingga malam hari seiring banyaknya pemesanan tiket WUS di momen libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat WUS dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang. Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu penumpang WUS ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama, ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan penumpang juga memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang ini lebih dari 150.000 penumpang. Dengan pergerakan pesawat mencapai 1.100 penerbangan. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pengguna moda transportasi udara ini kebanyakan pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Penurunan harga tiket sebesar 10% mendorong tingginya minat penumpang untuk pergi berlibur menggunakan moda transportasi udara. Pulang kampung? Mau pulang kampung. Kenapa memilihnya hari? Karena harga tiket turun hari ini. Oh, pulang kampungnya kemana? Ke Balikpapan. Sementara menurut pengelola bandara, jumlah pergerakan penumpang hari ini mencapai 159.000 orang. Dan untuk pergerakan pesawat berjumlah 1.071 penerbangan hari ini. Melihat data perkiraan di hari ini, memang hari ini terjadi sedikit penurunan. Menurut data yang kami terima ada sekitar 159.000 penumpang yang akan datang dan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk penerbangannya sekitar 1.073 penerbangan. Dibandingkan kemarin di Sabtu dan Minggu itu memang terjadi peak season ya, yaitu sekitar 190.000 penumpang yang melewati Bandara Soekarno-Hatta. Sementara tujuan favorit masih didominasi rute penerbangan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Para penumpang diimbau untuk datang ke bandara 3 jam lebih awal untuk menghindari penumpukan antrian saat akan check-in. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, puncak arus libur Natal dan Tahun Baru juga terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ribuan kendaraan terus memadati kantong parkir di dermaga pelabuhan. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan terus berdatangan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kendaraan mengantri di kantung parkir dermaga untuk masuk ke dalam kapal. Para calon penumpang kapal ini umumnya melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, memanfaatkan libur Nataru ke kampung halaman. Seminggu. Berarti liburan ya Pak ya? Iya. Tadi di perjalanan? Lancar. Lancar. Udah nunggu berapa jam? Setengah jam lebih. Berdasarkan data pihak ASDP, hari ini tercatat 2.929 unit mobil pribadi yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Ditambah dengan bus angkutan penumpang dan truk sehingga jumlah total kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak mencapai 5.986 unit. Saya dari Lampung Pak, dari Tenggamus, Kabupaten Tenggamus. Saya dari Banten, ya, di Rangkas Bitung. Mau ke Banten? Iya, mau ke Banten. Kemarin hari Sabtu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka liburan sekaligus kunjungan ke keluarga. Untuk mengantisipasi antrian akibat lonjakan penumpang, ASDP Bakauheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif serta 28 unit kapal feri berukuran besar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribtu Denada dari DNTMC Polri yang kini berada di kawasan Paster, Bandung, Jawa Barat. Ya, selamat pagi. Boleh dilaporkan bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih Bayu dan Yasmin. Untuk saat ini situasi lalu lintas dari area Jakarta yang akan menuju ke arah kota Bandung sudah terlihat adanya intensitas volume kendaraan, meningkatnya volume kendaraan yang akan menuju ke arah kota Bandung. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah exit tol Paster yang akan menuju ke arah Jalan Surya Sumantri maupun yang akan mengarah ke Jalan Sarijadi dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk lalu lintas dari arah exit tol Paster yang akan mengarah ke Jalan Junjunan Raya dalam situasi ramai cenderung padat. Lalu lintas dari arah Gunung Batu yang akan menuju ke arah Jalan Pajajaran dalam situasi ramai dan tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan perlambatan kecepatan kendaraan terlihat sepanjang 100 meter belakang traffic light selepasnya masih mengalami antrian panjang kendaraan. Untuk lalu lintas dari arah Paster yang akan mengarah ke tol Purbalenyi dalam situasi relatif lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Dan juga kami ingatkan kembali waspada hujan lebat saat Nataru. Dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima, pastikan badan dalam keadaan sehat dan fit, lengkapi administrasi diri dan kendaraan seperti KTP, SIM, SNK, dan kartu berobat juga serta kartu lainnya, patuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan kami juga menginformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 200 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 44 luka berat, dan 272 luka ringan. Dari 200 kasus laka lantas tersebut, 54,5% terjadi pada waktu siang hari dan penyebab kecelakaan mayoritas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan dan gagal menjaga jarak aman, dan 68 kecelakaan terjadi dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Salam presisi, kembali ke Bayu dan Yasmin di studio, silakan. Terima kasih banyak Bribtu Denada atas laporannya dari kawasan tempat Anda melapor saat ini. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, pemirsa, jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, penumpang terus memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para calon penumpang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Pagi ini pemirsa tercatat sebanyak 24.999 penumpang berangkat ke sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur di periode Nataru 2024-2025. Para penumpang yang hendak mengisi waktu libur Nataru memilih keberangkatan lebih awal mengingat kepadatan diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 hingga 25 Desember 2024 sehingga para penumpang mengantisipasi untuk menghindari kepadatan. Bagaimana pantauan arus lalu lintas saat libur Nataru di kawasan Ciawi, Puncak Bogor, Jawa Barat? Kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafiqah di sana. Selamat pagi Naura, bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan Ciawi pagi ini Naura? Selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Di pagi hari ini situasi di Simpang Gadok Puncak memang terpantau ramai dan juga lancar. Dari Polres Bogor sendiri mengatakan belum ada pelonjakan dari jumlah kendaraan yang datang ke arah puncak dari Jakarta maupun Ciawi di pagi hari ini. Dan juga dikarenakan situasi yang masih ramai lancar, dari Polres Bogor sendiri belum menetapkan dan memberlakukan adanya sistem seperti ganjil genap dan juga adanya sistem
one way dan juga kontraflow. Namun mengingat juga untuk di siang hari, begitu dari Polres Bogor sendiri mengatakan di siang hari jumlah kendaraan mungkin saja akan mengalami pelonjakan seperti di hari kemarin, di mana di siang hari diberlakukan one way dikarenakan adanya pelonjakan jumlah kendaraan. Dan juga mengingatkan untuk pemirsa yang akan berlibur, berwisata ke arah puncak ini diharapkan untuk memastikan kembali kendaraan Anda dalam kondisi prima dan juga fit. Kembali ke studio Bayu. Baik Naura, terima kasih banyak atas informasinya. Anda melaporkan langsung dari Puncak. Selamat bertugas kembali dan salam kesehatan. Terkait kenaikan PPN 12%, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan transaksi ke KRIS tidak akan dikenakan PPN 12%. Ya, tidak hanya KRIS pemirsa, transaksi yang menggunakan debit card, e-money hingga transaksi kartu lainnya juga tidak akan terkena dampak kenaikan PPN. Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 menuai keresahan di masyarakat. Pasalnya jasa sistem pembayaran masuk ke dalam objek pengenaan PPN 12%. Sehingga muncul kekhawatiran transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS hingga e-money juga akan terdampak. Menjawab keresahan di masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, transaksi QRIS tidak akan dikenakan PPN 12%. Dengan demikian, konsumen tidak akan dikenakan pajak tambahan saat bertransaksi menggunakan QRIS. Erlangga juga memastikan transaksi menggunakan debit card, e-money hingga transaksi kartu lainnya juga tidak akan terkena dampak kenaikan PPN jadi 12%. Dengan demikian, transaksi tol juga tidak akan terdampak kebijakan baru tersebut. Kemudian yang kedua, payment system. Sekali lagi payment system. Hari ini rame QRIS. Itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi KRIS tidak ada PPN. Sama seperti debit card transaksi yang lain. Di tengah polemik kenaikan PPN 12%, Erlangga optimis daya beli masih dapat terkendali di tahun depan. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai stimulus untuk menjaga keseimbangan. Pemirsa, petisi berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% mendapat dukungan lebih dari 173.000 tanda tangan. Ya, inisiator petisi menargetkan 200.000 tanda tangan untuk petisi tersebut. Petisi berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% terus mendapat dukungan. Hingga Senin siang, petisi berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan PPN menjadi 12% menembus 173.800 tanda tangan. Petisi berjudul "Pemerintah Segera Batalkan Kenaikan PPN" ini sudah tayang di situs change.org sejak 19 November 2024. Inisiator petisi menargetkan 200.000 tanda tangan untuk petisi tersebut. Pembuat petisi menanggapi kenaikan PPN menjadi 12% menyulitkan rakyat di tengah daya beli masyarakat sedang buruk. Inisiator petisi juga mengkritik upah minimum yang tak memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data BPS 2022, standar hidup layak di Jakarta membutuhkan 14 juta rupiah per bulan. Sementara UMP Jakarta di tahun 2024 hanya 5,06 juta rupiah per bulan. Atas dasar tersebut, inisiator petisi menilai pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam Undang-Undang HPP. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, ratusan orang yang mendominasi kaum muda atau Gen Z mendatangi kantor Sekretariat Negara untuk mengantar petisi yang berisikan penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Meski sempat beradu argumen dengan aparat keamanan, petisi yang telah mendapat dukungan dari ratusan ribu warganet bisa diserahkan ke kantor Kementerian Sekretariat Negara. Masa berharap petisi tersebut dapat menggugah hati Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan PPN 12% yang dianggap memiliki dampak sangat luas bagi masyarakat. Ya pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap terdapat adanya dugaan campur tangan pihak tertentu dalam kepilitan PT Sritex. Kementerian berharap keputusan Mahkamah Agung ini tidak berdampak pada komitmen manajemen terkait penghindaran PHK karyawan.
Terkait putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi putusan pilot PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut terdapat adanya dugaan campur tangan pihak tertentu dalam kepilitan Sritex. Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, terdapat adanya tangan setan yang bermain pada proses pilot yang dialami oleh Sritex. Kendati demikian, pemerintah tetap menghormati putusan Mahkamah Agung yang menetapkan Sritex sebagai perusahaan pilot. Immanuel berharap putusan Mahkamah Agung ini tak berdampak pada komitmen manajemen terkait pengindaran PHK terhadap para buruh Sritex. Yang pertama, kami menduga dugaan dalam proses pilotan ini ada tangan setan yang bermain. Itu dicatat. Kedua, soal sikap Presiden, saya rasa sikap Presiden tidak berubah, yaitu tidak ada PHK. Saya rasa itu ya kawan-kawan yang semua ya. Oke, terima kasih. Kami harus menjamin bahwa jangan sampai pasca putusan MA ada kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Nah, tugas kita negara harus memastikan itu agar tetap kawan-kawan serikat pekerja buruh atau pekerja tidak terkena PHK. Seperti diketahui, Mahkamah Agung memutuskan menolak upaya kasasi Sritex terhadap putusan pembatalan dan pengesahan perdamaian atau homologasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Sritex tetap dinyatakan pilot. Pemirsa, status PT Sritex sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia akan hilang setelah inkrah diputuskan pilot oleh Mahkamah Agung. Pihak Bursa Efek Indonesia meminta penjelasan kepada perseroan untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik mengenai tindak lanjut serta rencana ke depan. Status PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia akan hilang setelah inkrah diputuskan pilot oleh Mahkamah Agung. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Igri Nyopmanitna mengatakan, sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan pilot inkrah Sritex, Bursa telah menyampaikan permintaan penjelasan dan reminder kepada perseroan untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik mengenai tindak lanjut serta rencana ke depan. Mengacu pada aturan Bursa Efek Indonesia, delisting dapat terjadi jika perusahaan tidak menunjukkan indikasi pemulihan atau sahamnya disuspensi lebih dari 24 bulan. BI juga telah mengumumkan potensi delisting Sritex secara berkala dan terakhir pada Juni 2024. Sebelumnya, Bursa telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek Sril di seluruh pasar sejak 18 Mei 2021. Saat itu Sril menghadapi penundaan pembayaran pokok dan bunga MTN Sritex tahap 3 tahun 2018 ke-6. Bursa kemudian melanjutkan penghentian sementara perdagangan efek Sril di seluruh pasar sejak 28 Oktober 2024 hingga sampai saat ini karena Sril berada dalam keadaan pilot. Selanjutnya pemirsa, potensi industri produk halal Indonesia ini cukup besar. Ya, terbukti dari Januari hingga Oktober 2024 nilai total perdagangan produk halal Indonesia mencapai 53,735 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 871,63 triliun rupiah. Kementerian Perdagangan mencatat nilai total perdagangan halal Indonesia pada periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai 53,735 miliar dolar Amerika atau setara 871,63 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Mardiana Listiawati menyebutkan nilai perdagangan tersebut tercatat meningkat sebesar 0,58% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 53.427 miliar dolar Amerika. Tercatat terdapat 5 negara tujuan utama ekspor produk halal Indonesia pada periode Januari hingga Oktober 2024, yakni Amerika Serikat, China, India, Pakistan, dan Malaysia. Sementara itu, pada periode Januari-Oktober 2024, nilai total perdagangan tercatat sebesar US dollar 53,735 miliar. Hal ini meningkat sebesar 0,58% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yaitu sebesar 53,427 miliar US dollar. Lebih jauh lagi,
Nilai ekspor produk halal pada periode 2019 dan sampai dengan 2023 menunjukkan tren sebesar 10,95%. Di sisi lain, demi meningkatkan ekspor perdagangan produk halal Indonesia, Kementerian Perdagangan memiliki 3 program prioritas, yaitu pengembangan pasar dalam negeri, penjualan perluasan pasar ekspor, dan serta mendorong peningkatan inovasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, harga bahan pokok mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, di Pasar Johar Baru, Jakarta, harga cabai melambung hingga 100% menjadi Rp80.000 per kilogram. Harga telur ayam juga naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Memasuki musim puncak libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga sembako di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat mengalami kenaikan. Harga cabai mengalami kenaikan hingga 100%, dari kisaran Rp40.000 menjadi Rp80.000. Selain itu, harga telur ayam juga mengalami kenaikan jadi Rp31.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Iya, cabai keriting, cabai rawit lagi semua naik. Kisarannya kalau di rawit itu 80 sekarang. 80? Iya, dari harga 50. Dari harga 50 ke 80, iya. Kalau cabai keriting itu dari 40 sekarang 60. Naikkan atau tidak? Naik, meningkat banget. Berapa tuh, Bu? 31 ya kilo ya. Sekarang kemarin belum lama beli 25 ya, 26 ya. 25, 26? Iya, lagi 2 minggu yang lalu ya, ke 3 minggu yang lalu. Sekarang 31, buset. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional atau Bappenas, harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik. Harga beras premium naik 0,19% menjadi Rp15.430 per kilogram. Harga daging sapi juga naik menjadi Rp136.200 per kilogram. Begitupun daging ayam ras naik menjadi Rp37.350 per kilogram. Harga bahan pokok naik di pasar tradisional di sejumlah daerah juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga yang paling terasa, pemirsa, terjadi pada telur ayam, bawang merah, dan juga bawang putih. Kenaikan harga kebutuhan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kenaikan harga yang paling terasa terutama terjadi pada telur ayam dan sejumlah bumbu dapur, seperti kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Harga telur ayam yang sebelumnya Rp24.000 menaik menjadi Rp29.500 per kilogram. Sementara harga bawang merah kini mencapai Rp40.000 dari sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Naiknya harga bahan pokok dan bumbu dapur ini membuat aktivitas transaksi di pasar tradisional menurun. 1 minggu. 1 minggu. Biasanya ini naik karena apa sih? Tahun baru Natalan iki bentang Natalan tahun baru kan ngene kok. Naik terus ono kenaikan. Kalau untuk penjualan sendiri Bu? Sepi. Iya. Iya. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok juga terjadi di pasar tradisional Jepara, Jawa Tengah. Lonjakan harga kebutuhan pokok ini terjadi pada telur, minyak goreng, cabai, bunga kol, hingga beras. Tingginya harga kebutuhan pokok tidak hanya dikeluhkan ibu rumah tangga, namun juga pedagang lantaran berimbas pada turunnya omset penjualan. Masyarakat gimana tuh? Ya, sangat berat bagi kita. Kalau bisa ya turunlah harganya. Kenaikan harga ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga puncak liburan akhir tahun. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga, seperti melakukan operasi pasar atau menambah pasokan kebutuhan pokok. Nah, sebentar lagi kan akan liburan nih ya. Sudah mau liburan justru ya. Iya, bagi sebagian orang sudah liburan. Betul, Bayu. Natal dan Tahun Baru. Biasanya yang bikin pusing adalah ketika kita punya hewan peliharaan. Punya hewan peliharaan nggak? Aku ada, aku punya kucing. Wah, punya kucing. Iya, di rumah. Nah, Kalau ini Bayu? aku punya kelinci. Kelinci, wah. Nah, biasanya ini kalau kita liburan ini bingung mau kemana nih ya. Nah, pemirsa, bagi Anda yang memiliki hewan peliharaan seperti kami nih ya, namun ingin berpergian untuk merayakan libur Natal dan Tahun Baru, Pet Shop ini menjadi solusinya. Iya, betul sekali. Beragam fasilitas ditawarkan mulai dari kandang standar, deluxe hingga VIP yang dibanderol kisaran Rp65.000 hingga Rp100.000 per harinya. Pet Hotel, jasa penitipan hewan mulai ramai saat libur Natal dan Tahun Baru.
beragam fasilitas kandang ditawarkan bagi yang ingin menitipkan hewan kesayangannya. Mulai dari kandang standar, deluxe, dan VIP, yang dimulai dari harga Rp65.000 untuk standar, Rp85.000 untuk kandang deluxe, dan Rp100.000 untuk kandang VIP. Hewan yang dititipkan di pet hotel harus melalui beberapa persyaratan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Jika hewan tersebut mengalami masalah kesehatan seperti kutu ataupun jamur, maka tidak diperbolehkan menginap di pet hotel. Pegawai pet hotel Army mengatakan, untuk saat ini lonjakan pemesanan kandang menjelang Nataru sudah mencapai 80% dibandingkan hari biasanya. Hanya saja hewan yang dititipkan baru mencapai 70%, lantaran hewan akan mulai dititipkan menjelang akhir tahun baru. Emang kalau mau tahun baru emang banyak banget yang masuk. Orang-orang mau liburan biasa. Bisa di 80% sih. Drastis juga sih emang. Dari hari-hari biasa aja. Salah satu pelanggan, Syed mengatakan setiap tahunnya ia selalu menitipkan kucing kesayangannya di pet hotel, dikarenakan akan pulang ke kampung halaman saat momen pergantian tahun. Iya mas, rencananya mau liburan ke pulang kampung sekitar 1 mingguan. Jadi daripada di rumah tidak dirawat sama saya, mending dititipin di Anabul aja. Meningkatnya permintaan tempat penitipan hewan menjelang Nataru menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesejahteraan hewan peliharaan. Pemilik hewan juga merasa lebih tenang untuk menitipkan hewan kesayangannya saat berpergian. Wah, tertarik ya kalau misalnya kita hendak berlibur begitu ya. Betul. Tapi nggak khawatir harus menitipkan atau membawa peliharaan kita kemana, bisa ke pet hotel tadi ya. Betul, solusi banget ya. Walaupun sebenarnya kayak pengen dibawa untuk liburan. Iya gemes, tapi karena keadaan kadang tidak memungkinkan, misalnya harus naik pesawat dan lain sebagainya, bisa memilih alternatif untuk dititipkan ke pet hotel. Betul sekali. Dan biasanya ini kalau perayaan Natal dan Tahun Baru ini juga menjadi berkat tersendiri nih untuk guru SD yang satu ini di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, yang menggeluti kerajinan hampers coklat. Wow, pesanan hampers coklat tersebut bahkan naik hingga 3 kali lipat, khususnya untuk coklat bertema Natal. Memanfaatkan momen Natal dan Tahun Baru, seorang guru sekolah dasar di Kecamatan Balung Bento, Sidoarjo, Jawa Timur, bersama 2 orang rekannya meraup cuan jutaan rupiah dari membuat hampers coklat. Hani, perajin hampers coklat, membuat coklat dengan berbagai karakter mulai dari Sinterklas, pohon Natal hingga boneka salju. Pihaknya menjual kreasi coklat tersebut melalui media sosial. Bentuknya yang unik dan menggemaskan membuatnya diburu masyarakat. Hani mengaku pemesanan coklat karakter untuk hampers Natal dan Tahun Baru meningkat hingga 3 kali lipat sejak awal Desember. Dari sebelumnya hanya mengerjakan 10 hingga 15 paket, kini bisa mencapai 30 hingga 50 paket coklat karakter. Harga untuk satu paketnya mulai dari Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung dari besar kecilnya paket hampers yang dipilih. Sejak awal Desember itu sudah mulai ada peningkatan. Ya kan hari biasa itu karena produk aku banyak ya mas, bisa sampai 10 box gitu sehari misalkan, itu lebih. Jadi kalau misalkan ada customer yang aku udah bikin katalog tapi minta yang custom di luar katalog, itu bisa selama ready cetakan. Terus sebisa mungkin kita memberikan upaya yang terbaik untuk customer. Sementara itu untuk Tahun Baru, pemesan banyak memilih coklat berbentuk buket bunga hingga berbagai bentuk karakter tokoh kartun. Pembelinya pun tak hanya dari Sidoarjo, namun banyak pemesan yang datang dari Surabaya, Madiun, dan Jakarta. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, ribuan pengunjung membadati kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Ya, di manajemen Ancol mengungkapkan jumlah pengunjung ini meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa saja. Salah satu kawasan wisata di Jakarta, yakni Taman Impian Jaya Ancol, dipadati oleh pengunjung yang berasal dari berbagai wilayah seperti Jabodetabek.
Menurut Head of Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho, jumlah pengunjung mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Hingga Senin pagi pengunjung sudah mencapai 8.000 orang. Jadi memang dalam suasana libur akhir tahun ya di tahun ini, peningkatan jumlah kunjungan yang datang ke kawasan Ancol Taman Impian sebetulnya sudah kami rasakan sejak 17 Desember kemarin gitu ya. Dan khusus di hari ini sendiri di 23 Desember, jumlah pengunjung per jam 11 ini sudah ada kurang lebih 8.000 pengunjung. Sementara itu para pengunjung mengaku mereka memilih mengisi libur sekolah anak di kawasan Pantai Ancol karena lokasinya dekat dengan rumah serta akses transportasi yang mudah. Tak hanya itu, Pantai Pasir Putih menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung khususnya anak-anak. Liburan mengisi waktu kosong. Masuk potong apa? Sekolah? Sekolah. Ini kenapa milihnya Ancol sih, Bu? Pilihnya Ancol kenapa, Bu? Karena ada ini katanya lagi sekarang lagi promo. Dengan berbagai pilihan wahana dan hiburan ditawarkan, pengunjung Ancol diprediksi akan terus meningkat saat libur Natal dan jelang pergantian tahun. Aduh, menarik sekali ya. Kalau misalnya menjelang Natal ini berasa pengen ke luar negeri ya. Betul. Untuk turut serta merasakan sensasi malam Natal gitu ya. Setuju, apalagi Anda yang tumbuh kembangnya nonton Home Alone ya. Iya betul, ingin berada di situasi itu. Iya, festif sekali gitu. Namun sayang sekali informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini pemirsa. Dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional. Lengkap di sindonews.com. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natani, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.